haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa bentuk fisik, warna kulit, etnis bukan ukuran kemuliaan seseorang, tetapi kemuliaan diukur dari ketakwaan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. An Abi Nadrah, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Dari Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 127, nomor hadis 23.548. Pesan tersebut menggemakan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal, dan kemuliaan seseorang terletak pada takwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila takwa menjadi tolak ukur keunggulan, bukan suku, bangsa ataupun ras, dan orang berlomba-lomba meraih takwa agar unggul statusnya, maka insya Allah kebaikanlah yang tersebar di muka bumi ini. Orang-orang yang bertakwa, yakni beriman dan beramal soleh, tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ini hanya akan terjadi jika setiap muslim mengenal, mempertahankan, memperjuangkan, dan tidak gentar untuk menunjukkan identitas keislamannya. Untuk itu, marilah kita tadabburi sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan identitas atau ciri khas seorang muslim. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam atau muslim adalah orang yang menyadari bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah ukuran kemuliaan seorang hamba. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran 102. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Ketakwaan seorang hamba akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar, baik terhadap individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah yang melimpah, baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Di samping itu, orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi dan dimudahkan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dihadapinya. Diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, tidak pernah terlintas dalam benak pikirannya, serta orang yang bertakwa akan dicukupi segala keperluan dan kebutuhannya selama di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia pasti akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat yang kekal, hakiki, dan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, identitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang kedua yaitu menegakkan rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat sosok muslim yang sempurna. Bagi muslimin dan muslimat, 5 rukun ini ibarat pondasi hidup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib menegakkan rukun Islam ini sesuai dengan kemampuan maksimalnya.
Apabila 5 hal ini tidak tegak, maka runtuhlah bangunan Islam itu, sehingga seseorang tidak lagi bisa dikatakan sebagai orang Islam. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. An Habib bin Abi Thabit an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Dari Habib bin Abi Thabit dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 halaman 119, nomor hadis 2736. Ini hadis hasan sahih. An Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bainal kufri wal imani tarkus shalah. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara seseorang itu kafir atau beriman adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 halaman 125, nomor 2751. Kelima pilar atau pondasi ini semuanya harus ada pada diri orang Islam. Dengan kata lain, tidak boleh seorang muslim hanya mencukupkan dengan kalimat syahadat tapi tidak mau mendirikan sholat, atau cukup bersyahadat dan mendirikan sholat tapi tidak mau menunaikan zakat padahal ia mampu untuk berzakat. Hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Ibarat bangunan, kalau pilar yang menopang atau menyangga itu kurang atau lemah, akan menyebabkan bangunan tadi menjadi miring, yang pada akhirnya menjadi roboh. Untuk itu Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menjalani dan mengamalkan Islam secara kafah, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, identitas ketiga adalah berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara etimologi, jihad berasal dari kata yang mengandung makna kesungguhan, kemampuan, kekuatan, kelapangan dan keteguhan, yaitu berusaha mengerahkan segala kemampuan, kekuatan dan kesungguhan demi tercapainya sebuah tujuan akhir. Jihad adalah satu-satunya alat yang dapat menghancurkan kebatilan, dan dengan semangat ruh jihadlah umat Islam mampu menghalau pasukan yang berlipat ganda, lari tunggang langgang dari medan perang, serta dengan jihad pula mampu menghalau penjajah,
sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Saat ini salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah pudar dan hilangnya ruh jihad, lantaran virus kecintaan terhadap dunia semakin menggerogoti tubuh umat Islam. Dengan demikian, ketika diserukan jihad, ia malah berpaling dan enggan menyambutnya. Hal ini karena pemahaman tentang jihad banyak diselewengkan dan disalahartikan, seolah-olah jihad itu identik dengan perang, padahal tidak demikian adanya. Jihad bisa bermakna berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Jihad juga bisa bermakna memerangi hawa nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, serta memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi orang yang berjihad dengan janji mendapatkan hidayah, petunjuk yang membimbing menuju jalan kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang Islam adalah individu-individu yang menautkan hidupnya dalam sebuah kebersamaan yang dipimpin oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kebersamaan ini ada pemimpin dan yang dipimpin. Oleh karena itu, identitas muslim berikutnya adalah taat pada pimpinan, selama pimpinan tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lain daripada itu, termasuk identitas muslim berikutnya adalah saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, karena kasih sayang merupakan bagian penting dalam kehidupan kebersamaan orang Islam. Seorang muslim yang hakiki akan menghiasi akhlak pribadinya dengan kasih sayang, sehingga akan memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Di samping itu, sebagai identitas yang tidak terpisahkan dari diri seorang muslim adalah berani berlaku adil, berani berlaku lurus, seimbang, tidak berat sebelah, serta berani berpegang kepada kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya, serta tidak sewenang-wenang dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian beberapa identitas yang harus melekat pada diri seorang muslim. Karenanya orang Islam harus berani menampilkan identitasnya, menyuarakannya di tengah-tengah masyarakat. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini adalah orang Islam. Wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Kalimat sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri adalah pernyataan tentang identitas, bahkan subjektivisme. Subjektivisme adalah tentang bagaimana kita
menerangkan diri kita ke kita sendiri dan kepada orang lain. Subjektivisme memang terkait dengan identitas. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa orang Islam harus menampilkan diri sebagai orang Islam dengan identitas keislamannya. Penampilan identitas keislaman dilakukan dengan memperbaiki diri terlebih dahulu, memperkuat iman di dada, mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Setelah memperbaiki diri, serulah orang lain mengikuti agama Allah atau berdakwah. Orang yang bersih jiwanya, kuat imannya, dan selalu mengerjakan amal soleh, ajakannya lebih diperhatikan orang, karena ia menyeru orang lain dengan keyakinan yang kuat, suara yang mantap, dan tidak ada keraguan. Orang-orang beriman tinggi derajatnya. Oleh karena itu, jangan takut menyatakan diri dan tampil dengan identitas Islam, karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Di akhir khutbah ini, marilah sejenak kita merendahkan diri, khusyuk dan khudu', bermunajat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sikap berani menampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim akan mendatangkan rahmat, pertolongan, serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga pada pemerintah Kota Surakarta dan juga Dispora Kota Surakarta yang telah memberikan izin kepada MTA Majelis Tafsir Al-Quran untuk mendirikan Sholat Idul Fitri 1445 di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada seluruh panitia yang terlibat mengorbankan segalanya untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini, yaitu sholat Idul Fitri. Dan terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah pelaksanaan salat Idul Fitri. Tentunya kami segenap panitia salat Id mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dan Saudara. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini mengukurkan dosa-dosa kita dan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap panitia ada beberapa hal yang kurang pas, ada kekurangan,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Kemudian untuk bisa berhati-hati